Oke, soal selanjutnya soal USM STIS 2011. Apa benar nih bisa 50 detik? Coba baca dulu nih. Nilai rata-rata ulangan kelas A adalah XA. Nilai rata-rata yang B kelas B adalah XB. Setelah kedua kelas digabung, maka nilai rata-ratanya jadi X. Jika XA dibanding XB sama dengan 10 dibanding 9 dan X nilai rata-rata kelas gabungan dibagi XB sama dengan 85 dibanding 81, maka perbandingan banyaknya siswa di kelas A dan B adalah berapa? Yakin bisa 50 detik? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Materi statistika hari ini akan menjadi konten pembicaraan kita. Salah satu dari tema tes intelijensi umum. Materi ini diujikan di seleksi kemampuan dasar baik sekolah kedinasan maupun tes CPNS. Seperti biasa, sebelum kita bicara panjang lebar tentang materi kita hari ini, ada baiknya teman-teman semuanya like, kemudian komen, dan jangan lupa nanti share konten ini ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, dan bagi yang subscribe jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya sehingga kamu tahu update setiap materi yang baru yang kami upload ke YouTube di channel kami Bimbel Online Konstanta. Kami mohon dukungannya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Statistika, ya, sebelumnya kita bicara tentang definisi. Statistika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Simpelnya seperti itu ya. Dan materinya tentu sangat luas sekali. Cuma dalam video kali ini kita hanya membahas 3 materi utama yang sangat sering sekali muncul dalam ujian seleksi kemampuan dasar di tes intelijensi umum ataupun tes potensi akademik. Yang pertama adalah mean atau nilai rata-rata, yang kedua modus, dan yang ketiga adalah median. Mean atau nilai rata-rata merupakan rataan atau nilai rata-rata dari kumpulan-kumpulan data. Ya. Di dalam video ini kita akan bahas 3 pendekatan atau 3 bentuk nilai rata-rata, bentuk-bentuk soal yang sering muncul di kemampuan dasar tes intelijensi umum atau tes potensi akademik. Ya, ada nilai rata-rata dengan pendekatan data tunggal, yang kedua dengan data berfrekuensi, dan yang ketiga adalah dengan data gabungan. Nah, ini kita masuk ya ke satu-satu nih, sub-subnya nih. Mean atau nilai rata-rata dengan data tunggal. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Di mana X bar ini nilai rata-rata ya. Itu adalah penjumlahan dari data-data tunggal yang ada, yaitu X1, kemudian X2, kemudian X3 dan seterusnya sampai Xn, ya kan? Kemudian ini ditotali semua, kemudian dibagi dengan jumlah datanya sebesar N. Ini ada tanda sigma ya. Sigma ini adalah jumlah dari data XI sampai dengan XN dibagi dengan N. Di mana N adalah banyaknya data, XI adalah data ke sekian, X1 berarti data ke 1, X10 berarti data ke 10, XN artinya adalah data ke N. Sementara I itu adalah angka datanya ya, data 1, data 2, data 3 dan seterusnya. Oke, kita coba contoh soal. Misal ada soal ini,
Tinggi badan siswa kelas 12A adalah 155, 156, 160, 157, 158, 158, 168, 159, dan yang terakhir adalah 161. Ya, pertanyaannya, berapakah rata-rata tinggi badan pada kelas tersebut? Caranya gampang ya, kita tinggal jumlahkan aja datanya, 155 sampai dengan 168. Nah, kita susun nih udah. Ditotalin, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, dan terakhir adalah 9. Nah, ini datanya 9 nih. Setelah kita jumlahkan, kita bagi dengan berapa item gitu, berapa unit bilangan tersebut, yaitu 9. Setelah kita hitung, dapat angkanya 1441 jumlahnya, dan ini tadi jumlah bilangannya 9. Hasil pembagiannya adalah 160,11. Itulah nilai rata-rata dari tinggi badan kelas 12A. Oke ya. Kita masuk materi berikutnya. Nah, materi datanya tidak lagi tunggal tapi berfrekuensi. Ya, datanya berfrekuensi, ya. Ini nilainya X1, frekuensinya ada F1, X2 frekuensinya F2, bilangan X3 atau data X3 frekuensinya F3, dan seterusnya. Di mana nanti total frekuensinya dijumlahkan. Ya kan, kalau tadi kan langsung kita hitung tuh berapa jumlah data tunggal. Kalau ini frekuensinya kita jumlahkan. Ya, di mana F itu adalah frekuensi dan X adalah datanya. Contoh, tinggi badan siswa kelas 12B adalah 155. Ya, ada 3 orang. 158 ada 2 orang. Sedangkan 168, 159, dan 161 masing-masing ada 1 orang. Pertanyaannya masih sama, berapakah rata-rata tinggi badan pada kelas tersebut? Nah, jawabannya ini dia ya. 155 ada 3 orang, 158 ada 2 orang, 168, 159, 161 masing-masing 1 orang. Ya, 1 orang, 1 orang, 1 orang. Sebenarnya nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa ya, kali 1 ya, tapi untuk mempermudah proses belajar aja. Nah, ini ada frekuensinya 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kita hitung hasilnya 1269 dibagi 8. Tadi nggak 9 ya, 8. 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8. Hasil nilai rata-ratanya adalah 158,63. Oke ya. Oke, nilai rata-rata tunggal udah. Nilai rata-rata berfrekuensi udah. Sekarang yang ketiga, yang terakhir adalah nilai rata-rata gabungan. Ya. Nah, ini dia nilai rata-rata gabungan, mirip kayak frekuensi tadi. Ya. Mirip kayak frekuensi tadi. F1 kali X1, kemudian F2 kali X2, kemudian F3 kali X3, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa frekuensinya dijumlahkan, ya. Dijumlahkan. Tetapi X1 di sini udah X bar sebenarnya, X rata-rata sebenarnya, X rata-rata. Nah, dia begitu dia, lebih tepatnya seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tinggi badan siswa kelas 12A dan 12B masing-masing 160 dan 158. Ya, ini soal yang tadi juga nih, kita lanjutin. Berapakah rata-rata gabungan tinggi badan siswa kelas 12A dan 12B jika jumlah siswanya masing-masing 9 dan 8? Ini persis kayak soal yang tadi nih. Kalau soal yang tadi yang gabungannya yang data tunggal dan data berfrekuensi kita gabungkan, pertanyaannya berapa rata-rata gabungannya? Nah, contohnya gimana tuh? Langsung aja ya. Kita kali dengan frekuensi masing-masing.
160 di kelas 12A, frekuensinya ada 9. Ini ada 9 ya. Nah, 158 ini di kelas 12B, siswanya totalnya ada 8. Tinggal kali aja nih. Nah, 160 kali 9, 158 kali 8, kemudian dibagi jumlah frekuensi 9 dan 8. Maka hasilnya adalah 2704, itu jumlahnya dibagi 17. Maka nilai rata-rata yang baru adalah 159,09. Sampai sini paham ya teman-teman? Iya, nilai rata-rata ini harus benar-benar paham. Kenapa? Dari 3 materi, mean, modus, dan median, nilai rata-rata atau mean ini adalah materi yang paling sering muncul. Ya, mau dites apa aja ini yang paling sering muncul. Jadi pemahaman tentang nilai rata-rata harus betul-betul kita dalami, kita peroleh, dan kita latih dengan mengerjakan banyak sekali soal-soal latihan. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu median. Median ini adalah nilai tengah dari kumpulan data. Jadi kalau data disusun dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar, kemudian dibelah 2, kasarnya gitu ya, dicari nilai mediannya. Baik yang nanti datanya data ganjil atau datanya data genap, ya. Nah, ini dia datum terkecil, ya. Data yang terkecil tadi ini disusun sampai ke datum yang terbesar. Oke. Kemudian dicari nilai tengahnya. Yang mana nilai tengahnya? Mungkin di sini ya, gitu ya, kurang lebih ya. X berapa tuh? Ah, itulah dia yang jadi median. Kalau nilainya ganjil, jumlah datanya ya maksudnya ya. Ini N-nya ini ganjil, misalnya ini N-nya adalah ganjil ya. Maka rumusnya begini nih. Ini rumusnya nih. Ya. Ini kalau N-nya ganjil. Jadi berapa jumlah data ditambah 1 bagi 2. Misal datanya 11 ditambah 1 jadi 12 bagi 2 6. Berarti data yang ke-6 lah yang menjadi nilai tengah atau median. Sedangkan kalau genap, ya, kalau genap nanti datanya 2 data di tengah-tengah dijumlahin, ya. 2 data di tengah-tengah itu dijumlahin. Ini dia XN yang per 2 sama XN per 2 plus 1, ya. Ini dia, mohon maaf, nih dia. Dijumlahkan dulu datanya, nanti kemudian hasil baginya dengan angka 2, itulah nilai mediannya. Itu kalau genap. Oke, gampang ya. Kita kasih contoh soal dulu satu biar paham. Oke, masih soal tadi juga ya. Tinggi badan siswa kelas 12A adalah 155, 165, 160, 157, 158, 158, 168, 159, dan 161. Soal yang tadi juga nih. Berapa rata-rata tinggi? Itu min-nya, ya kan? Tapi kalau ditanya mediannya, nah ini soal yang tadi nih ya. Tapi kalau ditanya median yang mana? Kan begitu ya? Nah, mediannya yang mana nih? Kalau ditanya median, kita susun dulu data tadi. Kita susun dari yang paling kecil. Kalau ini kan masih acak nih. Coba perhatikan, ini masih acak nih datanya. 155 ke 165, ya kan? Acak kan? Nah, ini kita susun dulu dia dari yang paling kecil ke yang paling besar. Udah kita susun, kemudian kita hitung berapa datanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nilai ganjil. Kalau ganjil gimana tadi? Iya, tambahin 1 bagi 2. 9 ditambah 1, 10. 10 bagi 2, 5. Berarti cari data yang kelima. Nah, ini data yang kelima, itulah yang disebut dengan median. 159. Jadi, dalam soal ini yang disebut dengan nilai mediannya, nilainya adalah 159. Oke ya. Kita lanjut ke modus. Modus banget ya. Bukan itu ya, beda ya. Modus di sini maksudnya adalah nilai yang sering muncul. Kalau modus yang biasa di kalangan milenial apa ya? Apa coba?
Ya, kalian lebih tahu ya. Tapi modus dalam statistika adalah data atau nilai yang paling sering muncul atau nilai frekuensinya paling besar. Ya, terbesar ya dari kumpulan data yang ada. Oke ya. Nah, contohnya masih sama ya. Soalnya itu juga nih. Soalnya masih yang tadi juga, tapi pertanyaannya bukan berapakah rata-rata lagi ya. Ya, ini kita coret. Pertanyaannya adalah modus. Iya, modus loh, ya kan? Nah, modusnya berapa nih? Gampang ya. Modusnya kita susun lagi. Kayak tadi juga, biar mudah aja nih sebenarnya. Nah, coba perhatikan nilai yang paling sering muncul. Iya, 158 munculnya 2 kali. Maka nilai modusnya adalah 158. Yang lainnya 1 kali semua ya munculnya ya. Nah, munculnya 1 kali semuanya nih. Sementara modus yang paling banyak, maka nilainya adalah 158 karena munculnya 2 kali. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.